Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lumayan dekat sama keseharian kita, yaitu soal pendidikan. Kalau dipikir-pikir, cara sistem di atas kertas, akses pendidikan di Indonesia tuh sudah lumayan banget kan? Semua anak punya hak yang sama buat sekolah. Tapi, pertanyaannya, di balik akses itu, apakah ruang hidup anak-anak Indonesia sudah benar-benar aman? Praktiknya, di lapangan nggak seindah itu. Masih banyak banget stereotip gender, relasi kuasa yang timpang, sampai lemahnya sistem perlindungan di sekitar mereka. Ujung-ujungnya, anak-anak yang seharusnya lagi asyik bertumbuh, malah ada di posisi yang super rentan jadi korban kekerasan. Nah, salah satu bentuk kekerasan yang paling sneaky, alias diam-diam menghanyutkan, adalah child grooming. Biar kita makin paham gimana bahayanya isu ini, dan kenapa kita nggak boleh tutup mata lagi, yuk kita gali lebih dalam dengan mendengarkan rekan muda Lepak 5 buat ngebedah ceritanya. Bener banget, child grooming ini ibarat bayang-bayang gelap yang mengintai anak-anak di sekitar kita. Kalian mungkin familiar sama istilah ini pas kasus Broken Strings sempat viral belakangan ini. Lewat memori itu, terungkap jelas gimana kacaunya hubungan toksik dan manipulatif yang dialami korban dari seorang public figure. Tapi guys, grooming itu bukan tren baru. Ini sudah terjadi dari dulu banget, cuman parahnya sering kita normalisasi. Banyak banget hubungan gak setara yang dibungkus dalih suka sama suka atau malah dijadikan candaan. Ingat gak konten viral oknum guru SD di TikTok yang interaksinya kelewat batas sama muridnya? Di kolom komentar, banyak yang anggap itu lucu-lucuan, padahal itu red flag parah. Di dunia akademik, pakar bernama Anne Mary McAlinden menyebut kalau grooming itu adalah tahap awal yang hampir selalu ada dalam kasus kekerasan seksual kepada anak. Ini tuh proses sistematis, pelaku pelan-pelan membangun kepercayaan si anak buat akhirnya dieksploitasi. Kalau dilihat dari kacamata gender, Komnas Perempuan juga menegaskan, ini masuk kekerasan berbasis gender. Kenapa? Karena pelaku manfaatin ketimpangan kuasa, usia, dan keleguan anak buat memanipulasi mereka. Masalahnya jadi makin kompleks pada era digital. Grooming sekarang gak cuma di ruang fisik, tapi pindah ke DM Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Komnas Perempuan menyebutnya cyber grooming. Sejak tahun 2023, mereka memasukkan sexploitation atau eksploitasi seks di ranah cyber ke dalam bentuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dan cyber grooming menjadi salah satu bentuk dari sexploitation tersebut. Tujuannya pelaku jelas, nyari kepuasan seksual atau keuntungan finansial. Dan angkanya naik loh. Dari 115 kasus pada tahun 2023, tembus ke 149 kasus pada tahun 2024. Ngeri kan? Coba bayangin, data BPS tahun 2024 ini. 39,71% anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun itu sudah pakai handphone. Bahkan 4,33% bayi di bawah 1 tahun sudah terpapar internet. Anak umur 5 sampai 6 tahun, 52,19%-nya sudah internetan. Dengan tingginya penetrasi internet ini, kalau nggak ada filter, ruang digital cuma jadi tempat berburu yang empuk buat para predator. Untungnya, negara mulai merespons lewat aturan baru, yaitu PP Tunas atau PP nomor 17 tahun 2025. Aturan ini menegaskan kalau akses media sosial cuma boleh buat anak yang sudah berusia 16 tahun. Ini bukan sekedar mengekang guys, ini langkah krusial buat tunda paparan risiko. Anak di bawah 16 tahun itu belum siap menghadapi manipulasi emosional yang seringnya nggak kelihatan. Tapi, regulasi aja nggak cukup. Pakar sepakat, literasi digital dan pendidikan gender itu harusnya masuk kurikulum. Anak butuh diajarin soal relasi yang setara dan batasan tubuh. Biar mereka tahu kapan harus bilang enggak kalau ada yang memanipulasi. Wakil Ketua KPAI, Bapak Jasra Putra, juga ingetin kalau pelaku grooming itu sering sembunyi di balik profesi
terhormat. Mereka manfaatin otoritas moral buat misahin anak dari orang tuanya. Makanya, selain sekolah yang harus diawasi ketat, pengawasan dan ruang aman dari keluarga itu perannya sentral banget. Dan satu lagi, PR buat kita semua di masyarakat. Ingat, waktu klarifikasi pelaku kasus Broken Strings, malah dibikin parodi dan jokes di sosmed. Hal-hal seperti itu justru menggeser fokus dari penderitaan korban jadi sebatas lelucon. Pelakunya malah nggak dapat efek jera. Sebagian besar warganet, terutama di X, telah menyuarakan agar kasus ini tidak direspons oleh parodi yang malah memberikan atensi terhadap pelaku. Kesadaran masyarakat inilah yang penting banget buat memutus rantai ini. Selain kesadaran, penting juga bagi masyarakat untuk menyebarluaskan isu ini dengan berbagai bentuk, seperti yang dilakukan oleh influencer seperti Nessie Judge di platform YouTube dan Sadam Permana di platform TikTok, yang membantu memberikan pemahaman bagi orang-orang yang belum membaca memoir Broken Strings. Nah, buat kesimpulannya, aku kembalikan lagi ya ke analis kita. Wah, insightful banget ya. Dengerin pemaparan tadi bikin kita sadar kalau ancaman buat anak-anak itu nyata dan ada di sekitar kita, bahkan dari layar HP yang mereka pegang tiap hari. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kita jadi diingetin lagi, pendidikan itu bukan cuma soal fasilitas atau sebatas bisa masuk sekolah. Anak-anak perlu tumbuh dengan pemahaman bahwa tuh mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak ada yang boleh melanggar batas itu. Karena pendidikan sejatinya adalah tentang membangun kesadaran kritis, membekali anak-anak di sekitar kita kemampuan untuk memahami relasi kuasa dan melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, child grooming itu bukan cuma soal kejahatan satu individu, tapi juga cerminan dari gimana masyarakat kita memahami isu gender, kuasa, dan perlindungan anak. Kalau kita masih sering tutup mata atau malah ngejadiin itu bahan bercandaan, berarti ada yang salah sama kita. Dan pendidikan, baik dari rumah, sekolah, maupun literasi di masyarakat adalah kunci utama buat mengubahnya. Yuk, mulai sekarang, berhenti menormalisasi hal yang salah dan ciptakan ruang yang benar-benar aman buat anak-anak kita bertumbuh. Terima kasih sudah stay tune di obrolan kali ini. Mari jadi masyarakat yang benar-benar menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas, bukan sekedar wacana, tapi dalam tindakan nyata sehari-hari. Selamat Hari Pendidikan Nasional.